sana masih hujan ya Pak? Mendung ya. Mendung hujan, masih mendung. Tadi hujan. Terus reda, sekarang mendung. Tapi panas, gerah cuacanya. Oke, kelihatan? Iya. Kelihatan ya? Oke. Kita masuk ke sesi kedua, keadaan manusia sebelum jatuh di dalam dosa. Jadi keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa ini merujuk pada kondisi Adam dan Hawa sebelum peristiwa kejatuhan yang dicatat di Kejadian pasal 3 itu ya. Alkitab memberikan gambaran manusia pada awal penciptaan berada di dalam keadaan yang sangat baik, suci, dan harmonis dengan Allah serta ciptaannya. Nah, di sana dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya manusia memiliki kemampuan berpikir dan bernalar, memiliki kehendak bebas untuk taat, memiliki kemampuan berrelasi dengan Allah, memiliki moralitas dan kesadaran etis. Jadi sebelum jatuh manusia keadaannya seperti ini ya. Manusia bukan sekedar makhluk biologis tetapi makhluk rohani yang mencerminkan karakter Allah. Nah, sekarang kita melihat keadaan suci dan tanpa dosa sebelum mereka jatuh ya. Setelah menciptakan manusia, Allah menyatakan bahwa ciptaannya sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31 ya, dengan jelas mengatakan sungguh amat baik. Jadi menunjukkan bahwa manusia tidak memiliki dosa. Hati dan pikirannya murni, tidak ada rasa bersalah atau rasa malu. Kejadian 2 ayat 25 menyebutkan bahwa Adam dan Hawa telanjang. Tetapi tidak merasa malu waktu belum dia jatuh ya. Ini menandakan kemurnian dan ketidakbersalahan mereka. Nah, kita melihat hubungan yang harmonis dengan Allah sebelum kejatuhannya. Sebelum jatuh di dalam dosa, manusia hidup di dalam persekutuan langsung dengan Allah. Tidak ada rasa takut terhadap Allah. Allah berkomunikasi dengan manusia secara pribadi. Nah, setelah jatuh dalam dosa kan kita berkomunikasi dengan Allah melalui firman-Nya ya. Kalau kita ingin mengerti maksud dan kehendak Tuhan ya melalui firman-Nya. Kemudian Kejadian 3 ayat 8 menunjukkan bahwa berjalan bersama Allah di taman adalah hal yang biasa sebelum kejatuhan. Yang keempat, kehendak bebas namun dapat berdosa. Dalam teologi reform, keadaan manusia sebelum jatuh disebut posse pecare, posse non pecare. Artinya dapat berdosa dan dapat tidak berdosa. Posse pecare, posse non pecare. Artinya manusia memiliki kebebasan moral. Ia mampu taat kepada Allah, namun ia juga memiliki kemungkinan untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi ini berbeda dengan keadaan manusia setelah jatuh yang cenderung kepada dosa. Bahkan kehendak bebas yang diagung-agungkan itu sebenarnya adalah kecenderungan kita berbuat jahat. Jadi kehendak bebas yang dimengerti oleh banyak orang saat ini adalah kehendak bebas di mana mereka sudah jatuh dalam dosa. Artinya cenderung pada kejahatan. Seperti Paulus mengatakan bahwa tidak ada yang baik, seorang pun tidak.
Itu menunjukkan bahwa keadaan kita setelah jatuh dalam dosa, semua manusia itu sudah terpolusi oleh dosa. Baik hati, pikiran, kehendaknya sudah terpolusi oleh dosa. Ditempatkan sebagai wakil Allah di bumi. Jadi Allah memberi manusia mandat budaya. Kejadian 1 ayat 28-nya. Mari kita buka Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28, demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi Kejadian 1 ayat 28 itu perintahnya jelas ya. Beranak cucu dan memenuhi bumi yang pertama. Kemudian menaklukkan bumi. Kemudian memelihara dan mengelola ciptaan. Tetapi setelah kondisi jatuh itu kan akhirnya kita cenderung serakah ya. Cenderung rakus dalam menguasai sumber daya alam ya. Pohon-pohon ditebangi secara membabi buta sehingga banjir bandang dan sebagainya. Nah itu keadaan yang berdosa ya, sudah tercemar oleh dosa kita. Dipenuhi dengan kerakusan, ketamakan dan sebagainya. Manusia diciptakan sebagai pengelola atau steward. Pengelola ciptaan Allah, bukan sebagai penguasa yang sewenang-wenang. Jadi kita ini hanya diberikan mandat sebagai pengelola. Mengelola seharusnya dikelola sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan. Untuk dikembalikan pada kemuliaan Tuhan. Yang keenam, hidup di dalam taman yang sempurna. Allah waktu itu menempatkan manusia di Taman Eden. Tempat yang penuh berkat, tidak ada penderitaan, tidak ada penyakit atau kematian. Semua kebutuhan manusia terpenuhi. Namun, ada satu perintah sebagai ujian ketaatan, yaitu Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Jangan makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mari kita lihat Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan dan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nanti ya, jangan makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah zaman sekarang pun kan juga manusia cenderung gitu ya, dikasih firman Tuhan yang sudah lengkap, pengennya Tuhan berbicara langsung. Nah kalau pada saat tidak mau mempelajari firman Tuhan, ya roh-roh yang lain bisa masuk. Roh-roh yang memalsukan kebenaran itu bisa masuk. Kalau zaman dulu kan memang firman Tuhan belum lengkap ya. Jadi bisa Tuhan berbicara langsung gitu. Zaman sekarang pun bisa Tuhan berbicara langsung. Tapi firman Tuhan kan sudah lengkap. Nah, kita mempunyai kewajiban untuk mengenal maksud dan kehendak Allah melalui firman-Nya. Sekarang kita lihat keadaan manusia sebelum jatuh di dalam dosa. Itu keadaan manusia suci dan tanpa dosa waktu itu. Hidup dalam persekutuan dengan Allah. Memiliki kehendak bebas. Diciptakan menurut gambar Allah.
diberi mandat untuk mengelola ciptaan seperti yang sudah dibaca tadi ya. Namun manusia masih dapat jatuh di dalam dosa. Dan itulah yang terjadi di dalam Kejadian 3 yang membawa akibat besar bagi seluruh umat manusia. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau tim sepak bola Indonesia kalah dengan Australia 2-0 gitu ya. Itu beritanya ya Indonesia kalah dari Australia walaupun yang main cuma 12 orang. Tetap 12 orang itu wakil dari Indonesia. Mereka 12 orang itu kalah, ya Indonesia kalah. Nah, Adam dan Hawa itu wakil manusia, mereka jatuh ya seluruh manusia jatuh. Jadi itu loh ilustrasinya ya. Sekarang mari kita melihat keadaan asal atau original righteousness. Itu istilah teologis yang menggambarkan kondisi manusia pada saat pertama kali diciptakan oleh Allah. Sebelum kejatuhan di dalam dosa. Jadi ini menunjuk pada keadaan suci, keadaan benar, selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan kehendak Allah. Dikatakan di sana manusia diciptakan dalam keadaan benar dan suci. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat semua yang dijadikannya sungguh amat baik. Ini berarti manusia tidak memiliki dosa, kecemaran atau kecenderungan jahat. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ya, semua baik ya. Yang kedua, memiliki keselarasan moral dengan kehendak Allah. Dalam keadaan asal, pikiran, kehendak, dan perasaan manusia selaras dengan hukum Allah. Tidak ada konflik batin atau dorongan untuk melawan Allah. Yang ketiga, persekutuan yang murni dengan Allah waktu itu. Jadi manusia hidup di dalam hubungan yang intim, permisi. Shalom. Ya, salam Bu Ayu. Kita lanjut ya. Jadi yang kedua memiliki kesadaran moral dengan kehendak Allah. Jadi dalam keadaan asal waktu itu, pikiran, kehendak, dan perasaan manusia selaras dengan manusia Allah, dengan hukum Allah. Tidak ada konflik batin atau dorongan untuk melawan Allah. Kemudian persekutuan yang murni dengan Allah, manusia hidup di dalam hubungan yang intim dan harmonis dengan penciptanya, tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, tanpa rasa bersalah. Dan ini keadaan mereka pada waktu belum jatuh. Mari kita lihat Kejadian 2 ayat 25. Kejadian pasal 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu seperti mereka tidak merasa. Ya. Yang keempat, mampu taat sepenuhnya kepada Allah. Jadi manusia pada waktu itu memiliki kehendak yang bebas dan mampu untuk tidak berdosa. Jadi kehendak bebasnya itu pada waktu mereka sebelum jatuh ya. Tapi kalau sudah jatuh, wakil manusia itu jatuh, Adam dan Hawa jatuh, kehendak bebasnya itu kecondongan pada yang jahat. Cenderung berbuat jahat. Seperti yang Paulus katakan, tidak ada yang semu, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semuanya menyeleweng. Jadi butuh dilahirbarukan oleh Roh Kudus melalui firman-Nya. Kalau seperti yang kita bahas ini, keadaan mereka sebelum jatuh, mereka memang mempunyai kehendak bebas.
Jadi mampu untuk tidak berdosa waktu itu. Memiliki kemampuan untuk hidup di dalam ketaatan yang sempurna. Ayat pendukungnya ini dia. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Silakan dibacakan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Ya, siapa saja boleh yang sudah ketemu. Silakan Bu Ayu, ada sudah ketemu? Kejadian 1, 26 sampai 27. Oh oke. Silakan Bu Yani. Berfirmanlah, ayat 26. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 7, maka Allah menciptakan manusia ini menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, disambung ke ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang baik. Jadi sangat baik ya. Pada mulanya baiknya. Sangat baik. Disambung dengan Pengkhotbah 7 ayat 29. Sesungguhnya hanya ini yang kudapati. Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Jadi original righteousness itu adalah keadaan manusia yang suci, yang benar, dan harmonis dengan Allah pada saat penciptaan. Sebelum dosa merusak natur manusia. Sekarang kita melihat manusia. Permisi. Salam. Salam Pak Daniel. Ya, kita sambung ke manusia diciptakan baik dan tidak berdosa. Alkitab mengajarkan bahwa pada awal penciptaan, manusia itu berada di dalam keadaan yang sangat baik, sangat suci, tanpa dosa. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa setelah Allah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia, ia melihat semuanya itu sungguh amat baik. Ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa, tidak ada kecemaran atau kerusakan moral di dalam diri manusia pada saat itu. Dikatakan di sana manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, sudah kita baca tadi Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 yang berarti ia pada waktu itu memiliki natur yang benar, yang suci dan selaras dengan kehendak Allah. Baik itu pikiran, perasaan, dan kehendaknya tidak tercemar dosa. Ia mampu hidup di dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Selain itu, Kejadian 2 ayat 25 juga menyatakan bahwa Adam dan Hawa telanjang dikatakan di sana. Tetapi tidak merasa malu. Ini menandakan keadaan kemurnian moral dan ketidakbersalahan sebelum dosa masuk ke dunia. Jadi pada awal penciptaan manusia berada dalam keadaan baik, dalam keadaan suci dan tanpa dosa. Hidup di dalam persekutuan dengan Allah, hidup secara harmonisnya. Jadi dosa bukan bagian dari natural asli manusia, tetapi masuk kemudian melalui kejatuhan.
Banyak kan yang menuduhkan dari non-Kristen yang menuduh dosa kan hakikat manusia. Berarti Yesus juga harusnya berdosa. Dosa itu bukan hakikat manusia ya. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka sudah disebut manusia. Jadi tuduhan mereka bahwa dosa itu hakikat manusia, dan oleh karena itu Yesus semestinya juga berdosa. Itu logika yang ngawur ya. Karena kalau kita lihat firman Tuhan, sebelum Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, mereka sudah disebut manusia kok. Adam itu kan artinya manusia. Yang kedua, kehendak bebas dalam ketaatan kepada Allah. Pada saat penciptaan, manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih taat atau tidak taat kepada Allah. Jadi kehendak bebasnya itu awal mulanya ya. Kalau setelah jatuh ya kehendak bebasnya artinya kecenderungan berbuat dosa. Jadi kehendak bebas pada saat itu bukan berarti manusia bebas tanpa batas, tetapi memiliki kemampuan atau ability moral ability untuk mentaati perintah Allah dengan sukarela. Luar biasanya Allah ya, memberikan kebebasan kepada manusia. Tapi manusia akhirnya memilih jatuhnya. Dalam keadaan karena itu kalau kita dengar orang mendewa-dewakan free will, kehendak bebas, harusnya kita malu. Karena kehendak bebas setelah manusia jatuh dalam dosa itu tidak ada bagian dari tubuh kita yang tidak tercemar atau terpolusi oleh dosa. Baik pikiran, kehendak, hati, kata-kata, sikap, motivasi, semuanya sudah terpolusi. Bahkan kesalahan kita pun yang kita anggap saleh itu seperti kitab suci katakan kain kotor. Harusnya kita malu kalau saat ini kita mendewa-dewakan kehendak bebas. Oh, kita akan punya kehendak bebas. Ya itu dulu sebelum kamu jatuh dalam dosa. Sebelum Adam belum jatuh dalam dosa, ya semuanya murni. Tapi setelah jatuh dalam dosa, ya kecenderungan pada dosa. Dalam keadaan sebelum jatuh dalam dosa, manusia tidak memiliki kecenderungan berdosa. Manusia hidup dalam ketaatan sempurna kepada Allah. Memiliki pilihan nyata untuk tetap taat atau melanggar perintah Tuhan. Jadi terlihat di dalam Kejadian 2 ayat 16-17 tadi ya. Ketika Allah memberikan perintah kepada Adam untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan kebebasan untuk memilih. Tetapi manusia kan akhirnya jatuh. Ya. Jadi ya jangan salahkan Tuhan ya. Yang berdosa dia. Oh kenapa kok aku nggak dijaga supaya nggak jatuh? Ya, kenapa kamu sampai mau menuruti bujukan iblis? Gitu ya. Tetap kita mempunyai tanggung jawab. Dalam teologi klasik, keadaan ini disebut posse pecare, posse non pecare. Ya, posse pecare, posse non pecare, dapat berdosa dan dapat tidak berdosa. Ini istilah yang ya perlu kita ingat saja supaya memperkaya pengetahuan kita. Posse pecare, posse non pecare ini sebelum kita jatuh. Dapat berdosa dan tidak dapat berdosa. Dan dapat tidak berdosa. Jadi kehendak bebas manusia sebelum kejatuhan adalah kebebasan moral untuk mentaati Allah dengan sukarela. Namun tetap memiliki kemungkinan untuk jatuh di dalam dosa. Nah ingat, Tuhan tuh menuntut ketaatan kita itu sukarela. Jadi kalau kita menjalankan ibadah dengan sekedar rutinitas, asal-asalan, dengan terpaksa, dengan berat hati, baik itu memberikan pujian ataupun persembahan ataupun mendengarkan firman, kalau kita tidak ada ketulusan dan melakukannya dengan sukarela, ya Tuhan tidak suka, saudara. Sebagus apapun ibadah kita dalam pandangan kita yang berdosa ini,
Yang seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Standar kemurnian Tuhan itu luar biasa. Karena itu ibadah ataupun persekutuan itu bukan main-main, ya pelayanan bukan main-main sudah. Bukan asal, oh aku dipuaskan, oh aku sukacita. Jauh lebih dari itu. Oh apakah Tuhan sukacita menerima persembahan kita? Apakah Tuhan sukacita menerima penghormatan kita, penyembahan kita? Itu yang harus kita tanyakan. Bukan antroposentris, oh aku dipuaskan, oh aku girang, oh aku dilepaskan. Coba diganti pertanyaannya, apakah Tuhan sudah berkenan dengan ibadahku seperti ini, yang modelnya seperti ini? Dengan persekutuan yang seperti ini, apakah Tuhan berkenan? Tanyakan sendiri saudara. Dan minta Roh Kudus untuk memberikan apa yang harus diperbaiki. Tanyakan dengan sungguh-sungguh. Dengan takut dan gentir. Relasi harmonis dengan Allah, sesama, dan alam. Sebelum kejatuhan di dalam dosa, manusia hidup dalam keadaan yang penuh harmoni dengan Allah, dengan sesama dan seluruh ciptaan. Tidak ada konflik, tidak ada penderitaan atau perusuhan di dalam relasi tersebut. Kita lihat ya, satu persatu. Harmoni dengan Allah. Manusia hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Allah tanpa rasa takut atau bersalah. Allah berkomunikasi langsung dengan manusia. Dan hubungan itu dipenuhi kasih, kepercayaan, dan ketaatan. Jadi bukan sekedar perasaan sendiri ya. Tetapi memang Tuhan mengkonfirmasi kepada kita, ya aku puas dengan pujianmu, ya aku puas dengan penyembahanmu, ya aku puas karena kamu diubahkan melalui firman-Ku. Itu yang harus kita renungkan. Yang kedua, harmoni dengan sesama manusia. Hubungan antara Adam dan Hawa waktu itu penuh dengan kesatuan dan kasih. Tidak ada pertengkaran, tidak ada iri hati, atau saling menyalahkan. Kejadian 2 ayat 25 menyatakan mereka telanjang, tetapi tidak merasa malu. Ini menandakan hubungan yang murni dan tanpa dosa. Nah kalau zaman sekarang kita bersekutu, kita menghadap Allah, apakah kita mendengarkan pemberitaan firman yang murni? Atau hanya sekedar candaan, dagelan, mengarang bebas, asal comot kitab suci? Coba direnungkan. Apakah firman yang diberitakan itu sungguh-sungguh dari penggalian dan perenungan yang mendalam dengan takut yang gentar? Nah, sudah bisa menilai. Harmoni dengan alam. Manusia diberi mandat untuk mengelola ciptaan. Alam tidak memberontak terhadap manusia dan manusia tidak merusaknya. Tidak ada kutuk, tidak ada penderitaan atau kematian di dalam ciptaan. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, mandat budaya itu untuk mengelola sumber daya alam itu menjadi menguasai. Yang seharusnya untuk membudidayakan, untuk dikembalikan pada kehormatan Allah, memuliakan Tuhan, berbalik menjadi eksploitasi yang penuh kerakusan, ketamakan, dan sebagainya. Sehingga terjadi bencana alam, banjir dan sebagainya. Nah ini renungan. Semestinya gereja-gereja sekarang ini menyerukan dosa-dosa yang seperti itu ya. Karena maaf kata, orang yang merusak alam itu pengusaha-pengusaha yang dalam tanda petik Kristen itu banyak. Walaupun itu Kristen KTP pasti. Kalau dia sudah diubahkan, dia pasti bertobat. Dia akan mengeksploitasi dengan kerakusan dan ketamakan. Nah ini mumpung live ya, sekaligus saya menegur. Siapapun saudara yang diberikan Tuhan untuk mengelola sumber daya alam dan memakainya hanya untuk ketamakan saudara, kerakusan saudara, bertobat. Atau Tuhan murka Allah akan menyatakan kepada saudara. Keadilan Allah itu cepat atau lambat akan
menghantam saudara. Malam ini saya menegur dengan sangat keras. Kalau saudara masih mengeksploitasi dengan cara yang brutal, saya bukan domba. Jangan saudara membanggakan diri. Saudara hanya kambing. Kalau saudara tahu ayat firman Tuhan, saudara diberi hak untuk mengelola, bukan menguasai. Semuanya itu milik Tuhan. Maka semua kekayaan alam itu harus dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan nggak banyak ya hamba-hamba Tuhan yang berani mengkhotbahkan begini. Jarang. Yang menegur pada pertobatan ini jarang. Ya, saya berharap saudara-saudara yang belajar di sini menjadi hamba Tuhan yang berani. Hamba Tuhan itu tergantung Tuhannya, bukan tergantung manusianya. Mulai sekarang saudara harus berani. Tidak peduli itu donatur, tidak peduli itu orang berkuasa. Saudara diberikan roh keberanian untuk membawa orang pada pertobatan, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Untuk itu gunanya saudara belajar di sini. Diubahkan menjadi pribadi yang baik. Jadi sebelum dosa masuk, manusia hidup di dalam hubungan yang sempurna, dekat dengan Allah, damai dengan sesama, selaras dengan alam. Kejatuhan di dalam dosa itu kemudian merusak ketiga relasi ini. Ya ini ya ayat-ayatnya. Kejadian 1 ayat 31. Menyatakan bahwa setelah Allah menyelesaikan seluruh ciptanya, termasuk manusia, ia melihat semuanya itu sungguh amat baik. Sekarang mari kita refleksi. Apakah saat ini pelayananku sudah amat baik di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah mencerminkan betapa baiknya Tuhan itu? Nah itu refleksi pribadi ya. Jadi ini menunjukkan manusia pada awalnya diciptakan dalam keadaan suci, benar, tanpa dosa. Tidak ada kerusakan moral atau pencenderungan jahat di dalam diri manusia. Lanjut Kejadian 2 ayat 15-17. Di bagian ini Allah itu menempatkan Adam di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Ingat ya, dua hal ini yang penting ya. Memelihara dan mengusahakannya. Semua dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Apakah pelayanan kita selama ini bagi dia atau bagi diri kita sendiri? Itu patut kita renungkan juga baik-baik. Allah memberi satu perintah, manusia boleh makan dari semua pohon di taman, kecuali dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan kehendak bebas untuk taat kepada Allah. Kejadian 31 menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan sangat baik dan tanpa dosa. Sedangkan Kejadian 2:15-17 menunjukkan bahwa manusia hidup dalam tanggung jawab ketaatan kepada Allah sebelum kejatuhan. Jadi penekanannya itu dosa bukan ciptaan Allah. Jadi kalau kita jatuh ke dalam dosa, saudara jatuh ke dalam dosa, jangan salahkan Tuhan. Selalu saya tekankan dua prinsip. Kalau kita bisa berbuat baik dalam hal apapun, kesalahan dalam hal apapun itu 100% pasti dari dia. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa, dosa apapun itu sekecil apapun, itu salah kita sendiri. Allah tidak pernah menciptakan dosa. Jadi yang bertanggung jawab harusnya kita sendiri karena kita yang berdosa. Karena itu semua manusia butuh juru selamat. Butuh Yesus. Alkitab menegaskan bahwa dosa berasal dari Allah. Bukan berasal dari Allah. Allah adalah kudus, benar, dan tidak memiliki kejahatan sedikit pun di dalam dirinya. Karena itu dosa tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang diciptakan atau berasal dari natur Allah. Anggapan ini kan sebenarnya berasal dari pikiran manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Oh semuanya karena awalnya dia kok.
Kenapa kan dia kan bisa sanggup untuk tidak membuat kita jatuh dalam dosa. Yang dosa kamu, ngapain salahkan Tuhan? Nah itu pikiran yang berdosa ya. Itu. Karena itu kalau dalam ibadah itu pertama kali yang penting adalah pengakuan dosa. Dan banyak ibadah-ibadah hari ini yang tidak diawali dengan kesadaran betapa berdosanya dirinya menghadap Allah yang Maha Kudus. Dan itu menjijikkan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kau menari-nari, nyanyi-nyanyi seenaknya tanpa sadar bahwa betapa berdosanya kita. Betapa kita hitam legam di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kesalahan kita itu seperti kain kotor, apalagi dosa-dosa kita. Gak sadar, gak mohon ampun terlebih dahulu supaya dilayakkan datang kepada dia. Itu pada yang menjijikkan, saudara. Walaupun saudara mungkin perasaannya dipuaskan. Tapi ingat, perasaan itu pun juga sudah jatuh di dalam dosa. Jadi bukan barometer. Bukan ukuran, bukan standar. Standarnya itu firman Tuhan. Tapi kalau kita sudah mengaku berdosa, apalagi dalam nama Yesus, dia adalah setia dan adil. Akan melayakkan kita supaya kita mengikuti ibadah sampai akhir. Termasuk dalam hal kuliah, apalagi teologi, harusnya ada permohonan pengampunan dosa terlebih dahulu. Karena ini bukan sekedar pengetahuan kognitif ya. Ini kebenaran. It's all about the truth. Kebenaran yang bernilai kekal. Nah, di sini banyak mahasiswa teologi yang jatuh. Karena dia pikir teologi itu tidak jauh beda dengan sains, dengan fisik, dengan matematik, dan yang lain sebagainya. Yakobus 1 ayat 13 menyatakan bahwa Allah tidak mencobai siapapun dengan kejahatan. Ini menunjukkan bahwa Allah bukan sumber dosa. Dosa muncul dari pemberontakan makhluk yang memiliki kehendak seperti manusia dan malaikat. Jadi sejak awal manusia diciptakan di dalam keadaan baik dan suci. Kejadian 1 ayat 31. Dosa masuk ke dunia karena manusia memilih untuk melanggar perintah Allah. Bukan karena Allah menciptakan dosa. Allah tetap kudus dan tidak menjadi pencipta dosa. Dosa berasal dari kehendak makhluk yang memberontak. Sementara Allah tetap berdaulat dan memakai bahkan kejatuhan, bahkan dosa itu untuk rencana penebusannya. Saya bisa bayangkan ya. Malaikat jatuh tidak disediakan penebus. Manusia jatuh disediakan penebus. Seharusnya itu membuat kita bersuka cita melayani Tuhan sampai akhir. Setia ikut Tuhan. Bukan melayani asal-asalan. Dan Stos ini mendidik calon hamba Tuhan sekalipun awan menggelar bukan menjadi hamba Tuhan yang main-main. Bukan menjadi hamba Tuhan yang sembarangan. Bukan menjadi hamba Tuhan yang asal-asalan. Kalau saudara merasakan sungguh-sungguh panggilan Tuhan, belajar baik. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk, bahkan saudara belajar itu pun juga untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita tahu kebenaran, kita akan dibebaskan. Itu sukacitanya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan dinyalakan kameranya.
Ya, silakan. Daniel, Pak Daniel, Bu Yeni silakan. Kalau mau sharing boleh juga. Silakan, dinyalakan mic-nya. Saya mau bertanya ya Pak ya. Tadi malam itu saya pernah melayani seorang yang sakit. Terus orang itu dia sakit kok dia panggil-panggil orang mati, orang yang sudah mati gitu. Terus semua keluarganya itu mereka percaya bahwa keluarga itu yang sudah meninggal ketika orang sakit ini sebut nama dia. Jadi apapun itu yang orang yang sudah mati itu ngomong. Jadi keluarga semua itu pada percaya. Dari situ aku tanya sama mereka, saya bilang, nah lepas itu saya doa, lepas saya doa dia sudah tidur. Lepas itu dia pergi HP-nya di batu belakang, terus saya dengar di situ, dengar lagi orang yang sakit ini, dia panggil orang mati, terus saya suruh mereka cepat-cepat bawa ke sana. Nah setelah saya ngomong dengan dia, tidak boleh kamu panggil orang mati itu tidak ada hubungan lagi dengan kita, dia sudah bersama Yesus. Kamu panggil nama Yesus saja, tidak boleh panggil orang mati. Jadi setelah itu kamu panggil Yesus saja, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kamu panggil nama dia. Langsung dia diam, langsung tutup mata dia tidur. Jadi dia nggak melawan lagi apa yang dia panggil orang yang udah mati tadi. Langsung dia diam, nggak ngomong lagi gitu loh. Terus saya sampai saya tunggu dia, kalau saya tunggu dia sampai mau lihat dia itu, kalau dia sadar saya mau lihat dia itu penasaran atau dia masih panggil lagi gitu. Jadi saya tanya dari tadi malam, terus pagi-pagi saya tunggu-tungguin pada rumah sakit, katanya dia nggak panggil lagi gitu. Jadi saya bilang kalau dia kumat lagi panggil saya, nanti tak ada dia, saya mau diri dia gitu loh. Jadi saya masyarakat, kamu hanya percaya Yesus, tidak boleh kamu panggil orang mati. Orang mati itu dia udah bersama dengan Yesus. Nah, terus iblis itu dia menipu kamu, dia mengambil rupa orang mati, dia menyamar, dia berkata-kata dengan kamu dengan bagus, dengan kata yang indah. Tetapi itu adalah setan yang menyamar biar kamu percaya. Seandainya dia, kalau setan menyamar seperti mukanya, pasti kamu takut dan lari. Nggak tahu, kamu nggak bakalan dengar apa dia ngomong. Justru iblis menipu kalian, ambil rupa orang yang kita sayang, terus dia menyamar, dia ngomong begini, jadi kalian percaya. Apapun dia mesti iya. Jadi semua orang itu percaya. Jadi itu aku tadi malam pas aku bantah lah, yang aku bantah nggak terima kalau dia panggil. Jadi Pak sendiri kan kalau di kampung itu kalau mereka lebih percaya orang mati yang lagi ngomong di orang-orang yang sakit gitu loh. Jadi pertanyaan saya kok bisa ya, apa itu benar atau dikarang-karang gitu loh. Yang pertama, kalau kondisi orang yang sudah meninggal itu ada dua alternatif ya. Kalau dia di dalam Yesus, dia pasti langsung di surga bersama dengan juru selamat. Tapi kalau dia tidak punya juru selamat, apalagi kalau dia menolak, atau di luar iman percaya kepada Yesus, ya dia pasti binasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia memanggil-manggil ya seperti yang Ibu bilang tadi, memang setan tuh bisa menipu rupa, seolah membuat dia kangen, rindu, sentimental dan sebagainya. Itu bisa biasa. Supaya orang sekitarnya percaya. Oh, dia di sana sedang begini, sedang begitu, seolah-olah itu adalah suatu kebenaran. Tetapi ujiannya adalah apakah yang dia ceritakan dalam penglihatan, dalam mimpinya itu dicek lagi seperti dengan gambaran Alkitab atau tidak. Jadi sama seperti hamba Tuhan yang cerita ke surga, ke neraka, naik turun kayak
Kupang, Surabaya gitu. Saking seringnya. Itu cek dengan firman Tuhan, Bu. Gambarannya yang dia ceritakan apa sih? Dia bersaksi tentang apa? Kan banyak yang bersaksi kalau di neraka setan menyiksa manusia, kan begitu ya? Pertanyaannya di bagian kitab suci yang mana yang setan menyiksa manusia? Yang pertama, sekarang ini setan belum di neraka. Sekarang ini setan masih di dunia, diberikan kesempatan untuk menggoyahkan iman manusia. Dan sebagian disimpan di gua-gua seperti yang kitab suci katakan kan. Yang ketiga, orang itu mungkin memang bermimpi atau mendapatkan penglihatan. Tapi yang jelas pasti bukan dari Tuhan, bukan dari Roh Kudus. Nah kalau bukan dari Tuhan, bukan dari Roh Kudus, ya dari mana? Ya dari setan, cuma ada dua kemungkinan itu aja. Kenapa kok kita berani mengatakan bahwa itu penglihatan palsu dari setan? Ya karena nggak sesuai dengan gambaran kitab suci. Yang pertama, apakah dia membual supaya populer, diakui. Yang kedua, dia memang bermimpi, tapi yang jelas itu pasti bukan dari Tuhan. Pasti dari setan. Tapi kan pertanyaannya kemudian loh, orang yang pendeta yang menceritakan kayak gini, gerejanya laris kok. Gereja laris itu tidak menunjukkan bahwa gereja itu dalam kebenaran. Kalau kamu menganggap yang makin ramai makin benar, Yesus itu cuma 12. Satu pun menyangkal dia bajingan. Yang satunya lagi tidak mengakui dia. Jadi kalau kita ke gereja itu bukan ukuran banyak sedikitnya jemaat, besar gedenya gereja, bagus tidaknya gereja ataupun dinginnya AC. Tapi apakah firman Tuhan di sana diberitakan sungguh-sungguh? Dari penggalian yang mendalam, eksposisi yang mendalam. Eksegesis bukan eksegesi. Digali dengan dalam, baru keluar ajarannya. Itu yang disampaikan. Itu yang saya bilang menyampaikan kepada jemaat maksud dan kehendak Tuhan. Jadi bukan menyampaikan maksud dan kehendak pikiran kita sendiri. Kita sudah ada ide, sudah ada pikiran, cari ayat pendukung. Nah itu namanya eisegesis. Itu kesalahan fatal. Yang benar itu eksegesis. Ekse itu menggali, baru kemudian muncul ajarannya. Nah ajaran yang muncul dari penggalian itulah diberitakan kepada jemaat. Itu yang benar. Dipergumulkan, dibandingkan teks dengan teks terjauh, terdekat, PLPB, dilihat secara komprehensif. Digali dengan takut dan benar. Dengan minta pimpinan Roh Kudus. Itu baru benar. Kalau asal main comot ya, gak perlu sekolah teologi. Siapapun bisa. Nah itu yang saya bilang ke Bu Ayu ya. Sudah waktunya saudara-saudara untuk berani berbicara. Menyatakan kebenaran. Karena saudara sudah tahu kebenaran dan dibukakan oleh Roh Kudus. Kalau saudara-saudara takut memberitakannya, maka orang-orang yang fasih lidah, yang ngaco-ngaco itu akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Jadi Pak Daniel, Bu Ayu, Bu Yeni, beranilah untuk mengajar, untuk memberitakan firman Tuhan. Gak peduli, jangan hiraukan dianggap salah atau apa gitu ya. Awal-awal mulai pasti bersalah. Kita terus, yang penting terus mau dipakai Tuhan. Pelan-pelan Tuhan nanti juga akan memberikan kita kekuatan. Saya dulu awal-awalnya juga berdiri mimbar juga keringet. Keringetnya sejagung-jagung. Apalagi pada waktu itu pembukaan restorannya. Pertama itu saya cuma kebagian di jemaat yang sedikit gitu, cuma 4 orang. Habis itu hambanya, kita ada pembukaan restoran, kita di sana aja ya. Yang awalnya saya diberikan ke gereja yang kecil, akhirnya justru malah ditempatkan di gereja yang besar. Saya keringat. Tapi
ketakutan tidak ada, begitu membacakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, sudah langsung lempeng saja. Perkara mereka menerima atau tidak, itu urusan Roh Kudus. Yang membuat mereka takut, tunduk, hormat pada firman Tuhan itu Roh Kudus. Tugas kita memberitakan kebenaran, titik. Ada yang percaya atau tidak, itu urusan Roh Kudus. So jangan ambil pusing. Saya memberitakan kebenaran itu sudah bagus. Saya mau dipakai Tuhan, menjawab panggilan Tuhan, itu sudah cukup. Apalagi kalau saudara kita berkorban waktu, tenaga, dana, berjerih lelah untuk Tuhan, pasti nggak akan sia-sia. Gitu. Jadi mulai sekarang Pak Pinel terus lakukan misi itu terus. Jadi jangan takut biarpun mungkin diejek, oh belum punya gelar, belum punya kemampuan yang mumpuni. Yang penting saudara sudah tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Dan saudara mau dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran. Itu sudah cukup. Lebih baik kita banyak keluar untuk memberitakan kebenaran daripada kita hanya seminggu sekali mendengarkan firman Tuhan, merasa dipuaskan dan sebagainya. Seharusnya kita merasa sukacita pada saat kita diberikan tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Apakah itu di komsel, di persekutuan, bahkan di gereja. Jangan takut. Karena kalau kita yang tahu kebenaran, kita tidak berani bersuara, nanti yang kacau-kacau itu akan menganggap sebagai suatu kebenaran. Ngeri loh sekarang keadaan gereja-gereja yang tidak sesuci, tidak sekudus, tidak semurni memberitakan firman Tuhan. Itu banyak. Mereka hanya memberitakan berita-berita yang ala kadarnya gitu. Yang penting banyak jemaat, nanti persembahannya cukup. Nah, yang dipikirkan persembahannya. Nah, saya harap saudara-saudara tidak demikian. Mau ada yang memberi persembahan, memberikan PK atau ucapan syukur atau tidak, itu urusan Tuhan. Tuhan yang menggerakkan hati mereka. Mau kita digaji, mau kita ya cuma ucapan terima kasih atau diajak makan di restoran Padang, ya selalu bersyukur. Kan seperti yang Paulus katakan, upahku adalah memberitakan firman Tuhan. Pada saat kita diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan, itulah upah kita. Jadi saya nggak ambil pusing ya. Orang itu nggak mau bayar, orang itu nggak mau memberikan persembahan, nggak mau. Ya saya pernah dipanggil ke gereja yang cukup besar. Kalau gereja kecil sih nggak masalah ya, nggak ngasih PK atau apa ya. Tapi kalau yang mengerti kebenaran, firman Tuhan kan katakan pekerja itu layak mendapatkan upahnya. Nah, kalau dia tahu kebenaran itu, hamba Tuhan itu pasti bertobat. Karena kebanyakan tuh dipelintir atas nama pelayanan, akhirnya gratis, digratiskan. Pelayanan jadi identik dengan tidak bernilai. Kenapa kalau kita mau jajan ke warung, kita mau royal habis-habisan? Sedangkan kita mendapatkan berkat firman Tuhan yang bernilai kekalan, kita tidak mau berkorban untuk mempersembahkan, memberikan persembahan. Tapi sebaliknya juga, saya tidak akan memberikan persembahan kalau misalnya gereja itu tidak alkitabiah. 1 sen pun saya tidak akan memberikan. Tapi kalau gereja itu walaupun kecil, memberitakan kebenaran dengan takut dan gentar, saya akan berikan persembahan. Karena dia layak mendapatkannya sebagai upah. Bekerja selalu layak mendapatkan upah. Itu kebenaran kitab suci. Tapi tidak dimutlakan. Paulus juga lebih memilih untuk menyampingkan haknya kan. Karena yang memelihara hidup kita itu Tuhan.
Bukan dari PK saudara, bukan dari amplop saudara, bukan dari persembahan saudara. Tapi Tuhan. Jadi prinsipnya gini, gampang. Kalau Tuhan tidak menggerakkan mereka untuk memberikan persembahan, so what gitu. Jangan berharap. Tapi sebaliknya kalau misalnya Tuhan menggerakkan jemaat itu untuk memberi, walaupun sedikit, terima, itu dengan ucapan syukur. Saya pernah menangis di suatu tempat di Aceh, di mana jemaatnya kan miskin. Itu persembahannya sangat kecil. Saya kembalikan ke kotak persembahan. Dengan hamba Tuhannya, mungkin beliau agak kesal juga. Pak, apakah jumlahnya terlalu kecil? Padahal saya juga mau memberi. Karena saya tahu gereja di Aceh itu sangat kecil. Kami juga mau memberi, Pak. Bapak sudah jauh-jauh dari Surabaya. Saudara tahu apa yang terjadi? Tas saya disuruh naruh di kursi. Kemudian saya salaman. Diam-diam orang-orang itu menaruhkan persembahan di tas saya. Saya tahu jumlahnya berapa. Uangnya tuh semuanya 2.000. Dan totalnya dari 12 gereja itu 175.000. Saya nangis. Saya katakan, saya tahu jemaat ini seperti ini. Kalau saya sudah bisa ke Aceh dengan segala macam pergumulan, itu Tuhan cukupkan. Saya berbagi kepada hamba Tuhan. Kalau saya sudah dipanggil, itu saya sudah dicukupkan. Tapi saya juga menghormati bahwa mereka juga mau memberi. Tapi sebaliknya juga saya pernah dipanggil di gereja yang besar di Surabaya. Saya tahu PK-nya berapa. Saya gemetar sampai amplopnya bagus sekali. Begitu saya buka, ya ampun ini pembicara tamu saja segini, apalagi kalau gembalanya. Saya bisa bayangkan. Jadi di dalam pelayanan itu Tuhan melihat apakah kita melakukannya dengan sukarela, apakah kita melakukannya dengan sukacita, atau bahkan mungkin tidak ada yang tahu terima kasih dengan pelayanan kita. No, jangan peduli. Tuhan tahu. Jangan berkecil hati, oh pelayan aku diberi pelayanan kok kecil ya, cuma 3 orang. Saya tidak habis pusing. Ini adalah 3 orang ini di depan layar, ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan saya harus memberikan yang terbaik yang saya bisa. Selama saya masih hidup. Itu spirit yang saya dapat dari almarhum Profesor Sesepong. Dia banyak membantu mahasiswa S3 dari Vietnam, dari Hong Kong, dari Cina, dari Malaysia, dari Indonesia yang belajar ke Amerika. Walaupun orang yang ditolong itu tidak akan kembali ke dia. Bahkan tidak tahu terima kasih juga. Dia cuma bilang, enggak apa-apa. Kalau kamu enggak dihargai, enggak apa-apa. Bahkan dia enggak tahu terima kasih juga. Enggak apa-apa, kamu harus sukacita. Bahkan kamu sudah memberi kebenaran kepada dia. Karena contohnya Yesus melayani kan demikian juga. Kamu harus memberi makan pada mereka. Ada atau tidak. Kebenarannya kan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan itu sumber berkat. So, apa yang perlu kita lakukan? Apakah Tuhan tidak bisa memberikan di luar PK itu? Saya tidak percaya. Karena dia sumber berkat. Dia bisa memberikan dari bentuk apa? Dari bentuk yang lain. Jangan takut di dalam pelayanan itu. Tuhan pasti cukupkan. Tuhan pasti provide. Itu sumber kebenaran. Oke, silakan Pak Daniel. Barangkali ada tambahan. Sedikit dari saya, Pak dosen baru yang rumah ini. Ya. Tinggal 4 menit ya. Ya, nggak apa-apa. Sedikit dari saya kemarin itu, saya ada tegur satu
sebelumnya saya memang ada lihat-lihat story lagi di tempat pesta-pesta gitu kan. Ya. Nah ini kesempatan saya tegur gitu kan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya tuh bagaimana Yesus sendiri aja pernah duduk makan dengan orang berdosa di dalam kitab Matius 2 ayat 16 itu. Yesus di situ pernah makan dengan pemungut cukai. Mereka bukan orang benar tapi orang berdosa. Di situ saya singkat cerita saya tegur, entah dia terima atau tidak ini. Saya sambil dengar tadi Pak dosen bilang, ya kita harus minta roh keberanian untuk menyampaikan kebenaran kepada jiwa-jiwa, karena itu memang misi dari Tuhan Yesus supaya jiwa-jiwa mereka diselamatkan. Gitu. Jadi saya bilang, kamu sakit gitu, iya katanya. Kemarin ngapain aja gitu. Saya bukan berarti mau masukin dalam kehidupan kamu, bukan berarti saya mau larang-larang, enggak. Saya nggak punya none of my business gitu kan. Tapi ini memang saya sampaikan ini firman Tuhan, saya bilang. Jadi kamu terima teguran atau tidak, ya itu balik pada diri kamu sendiri. Tuhan saya itu masih belajar. Tuhan itu nggak membenci kamu, saya bilang, dengan cara hidup seperti itu. Kalau kamu sakit, minta ampun sama Tuhan, dia terima. Tapi kalau kembali lagi hidup kamu kembali ke hidup gaya lama yang seperti itu, tidak ada perubahan, ya itu kamu salah sendiri, bukan salahnya Tuhan. Dia memang bisa menyembuhkan kamu, tapi kalau kamu kembali lagi dengan gaya hidup yang sama, jadi jangan salahkan Tuhan, oh Tuhan kasih cobaan ini dan itu. Saya bilang, makanya saya sebut di dalam pelayanan Yesus bagaimana dia duduk dengan seorang berdosa, bahkan dia makan dengan mereka. Itu karena Tuhan mengasihi mereka. Nah respon kita apa sama Tuhan? Saya bilang, kita mau cari Tuhan atau tidak dengan sungguh-sungguh. Saya bilang begitulah, macam tadi saya dengar-dengar di jalan tuh Pak dosen bilang, apa tadi itu, kita maunya dipuaskan. Tapi kembali bertanya ke diri sendiri, apakah Tuhan dipuaskan dengan pujian kita, dengan penyembahan kita, dengan pelayanan kita, dengan segala macam yang kita ada atau tidak gitu. Itu saya tegur sekali, walaupun saya masih dengarnya di jalan di gereja tadi itu, saya ingat dengan bagaimana saya tegur anak ini kemarin. Saya doa sama Tuhan, ya biar Tuhan sendiri yang ubah hidupnya, bukan saya. Tugas saya untuk menyampaikan, karena Roh Kudus sendiri yang memberikan roh keberanian buat saya untuk melayani semua jiwa-jiwa, baik itu lewat online ataupun onsite. Ya, saya bersyukur dengan materi malam hari ini luar biasa. Saya jadi nanti saya bagikan ya. Nanti saya bagikan, tahu-tahu kurang 1 menit kita sukacita. Terima kasih waktunya untuk Pak Daniel, Bu Ayu, Bu Yeni. Sampai ketemu kelas Sabtu ya. Hari Sabtu mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan kita diberikan kesehatan, kekuatan. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Semangat terus, semangat. Kadang, bye-bye. Bye-bye.